Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dalam video ini akan menganalisis dan menjelaskan mengenai poin-poin tentang dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategi yang ada pada PT Indofood. Perencanaan manajemen. Setiap perusahaan pasti memiliki perencanaannya masing-masing. Perencanaan manajemen terdiri dari berbagai aktivitas manajerial yang meliputi penentuan tujuan organisasi, penetapan strategi keseluruhan, penyusunan rencana kegiatan kerja organisasi, sasaran khusus yang mencakup periode waktu tertentu dan ditulis dan juga dibagikan pada anggota organisasinya. Tujuan dari dibentuknya perencanaan yaitu untuk memberikan arah, untuk mengurangi ketidakpastian, mencegah pemborosan, dan juga menetapkan standar untuk pengendalian. Kelompok kami akan membahas tentang dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategi perusahaan Indofood. PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia. Dengan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Indofood juga merupakan perusahaan makanan perdana di Indonesia dan menguasai pasaran dalam negeri melalui berbagai produknya. Produk-produk dari Indofood ini diantara lain ada mie instan, tepung terigu, berbagai merek minyak dan lemak nabati, makanan bayi, dan masih banyak lain. Indofood juga memproduksi produk bumbu makanan. Perencanaan PT Indofood yang pertama menetapkan arah tujuan dan target bisnis. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Perencanaan manajemen yang pertama yaitu menetapkan arah tujuan dan target bisnis. PT Indofood berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk yang bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. PT Indofood juga memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, tingkat produksi, dan teknologi. Target PT Indofood juga yaitu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan juga untuk lingkungan secara berkelanjutan. PT Indofood menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Di antaranya yang dilakukan perusahaan tersebut yaitu production planning atau perencanaan produksi menggunakan SAP Indofood. Yang kedua, cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar. Yang ketiga, setiap divisi harus menyesuaikan rencana produknya masing-masing. Selanjutnya, harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin. Dan yang terakhir, IBM e-Series sebagai platform hardware yang digunakan. PT Indofood mengoptimalkan sumber daya yang unggul dengan pemberian pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap jabatan, mulai dari tingkat jabatan operatif yang bersifat teknis hingga tingkat yang lebih tinggi dan bersifat kompetensi manajerial dan leadership. Membangun kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan secara strategis dan sinergis. Dalam upaya mencapai tujuan, perusahaan Indofood menetapkan beberapa standar kesuksesan. Yang pertama, dalam mendukung kesuksesan dan kesinambungan perseroan, perusahaan Indofood menempatkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu strategi dan kunci utama menuju kesuksesan kinerja. Yang kedua, setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi terbaik demi keberhasilan, tidak hanya perusahaan tetapi juga bangsa. Dan yang terakhir,
Seluruh bagian sumber daya manusia sangat diperhitungkan pengembangannya. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja bertalenta yang merupakan tenaga ahli yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Tipe perencanaan dibagi menjadi 4 tipe, yaitu breadth atau cakupan, time frame atau jangka waktu, specificity atau spesifikasi, dan frequency of use atau frekuensi penggunaan. Setiap tipe dibagi lagi menjadi 2 jenis. Untuk breadth menjadi strategik dan operasional, untuk time frame menjadi jangka panjang dan jangka pendek, untuk specificity menjadi directional atau terarah dan spesifik, dan untuk frequency of use dibagi menjadi single use dan standing atau tetap. Tipe perencanaan yang dimiliki oleh PT Indofood mencakup semuanya, yaitu breadth, time frame, specificity, dan frequency of use. Namun, untuk tiap jenis dari masing-masing tipe akan tergantung dengan perencanaan organisasinya. Contohnya seperti komitmen CSR PT Indofood yang merupakan perencanaan strategik berjangka panjang, direksional, yaitu memiliki target dan metode, dan perencanaannya tetap. Dalam menyelesaikan perencanaan tersebut memerlukan penunjang berupa perencanaan operasional yang berjangka pendek, spesifik, dan single use, seperti program-program yang akan dibuat dalam memenuhi CSR. Contoh lainnya, kebijakan, aturan, dan prosedur operasional merupakan perencanaan strategik berjangka panjang, terarah, karena memiliki target dan metode juga tetap. Dan dalam menunjang hal-hal tersebut dibutuhkan perencanaan operasional berjangka pendek, spesifik, dan dapat merupakan single use seperti program dan proyek. Setiap perencanaan yang disetting dari atas atau top down, seperti disetting melalui direksi atau kepala bagian dari suatu perusahaan, akan memiliki sisi downside, yaitu perbedaan pandangan dari pihak direksi dengan pihak manajer bawahnya, dan seterusnya. Namun, pada PT Indofood terlihat lebih condong pada participatory, atau tujuan kinerja ditentukan bersama oleh manajemen atas dan karyawan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, PT Indofood terus berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang dikeluarkan. Di dunia usaha, perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, minuman, ataupun jasa pastilah selalu dihadapkan dengan adanya persaingan. Contohnya seperti PT Indofood ini, banyak sekali pesaing-pesaing yang turut serta menciptakan produk yang hampir sama dengan PT Indofood. Untuk mengatasi persaingan, suatu perusahaan haruslah menempuh berbagai cara dan strategi untuk menyampaikan hasil produksinya, sehingga tercapailah sesuatu keputusan dengan yang cepat, tepat, cermat, hemat, serta memuaskan hingga produknya sampai ke tangan konsumen. Manajemen strategi sangatlah dibutuhkan bagi suatu perusahaan, karena manajemen strategi ini mampu meningkatkan dan menghasilkan kinerja suatu organisasi maupun perusahaan dengan rating yang cukup tinggi. Kemudian manajemen strategi ini juga mampu mengharuskan para manajer untuk selalu memeriksa kembali serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian manajemen strategi ini juga mampu mengordinasikan unit organisasi yang beragam sehingga membantu para petinggi perusahaan khususnya untuk fokus kembali pada tujuan organisasi awalnya seperti itu. Seperti contoh pada manajemen strategi di PT Indofood ini, dengan meningkatkan strategi di distribusi. Produk-produk hasil dari keluaran perusahaan Indofood memiliki jaringan distribusi yang cukup luas, hampir dibilang seperti itu, karena kita mampu memperoleh produk-produk hasil perusahaan Indofood ini di daerah mana saja ya, khususnya di bagian wilayah Indonesia ini. Sangat mudah didapatkan bagi para konsumen yang ingin membeli produk-produk keluaran PT Indofood. Kemudian, stok poin beralokasi di daerah-daerah kepadatan gerai nilai yang tinggi. PT Indofood mendistribusikan kembali produksi-produksi dengan melihat kepadatan gerai ataupun kepadatan distributor atau penjual kembali kepada para konsumen, sehingga para konsumen dapat mudah mendapatkan barang hasil dari keluaran PT Indofood.
Kemudian ada strategi program andalan seperti Corporate Social Responsibility atau CSR. Ini merupakan suatu program andalan untuk perusahaan agar terus berkomitmen agar mampu membantu anggota masyarakat untuk lebih membuat para anggota masyarakat ini nyaman dengan adanya perusahaan Indofood, sehingga perusahaan mampu berkontribusi secara optimal kepada masyarakat ini. Strategi berikutnya yang diterapkan oleh PT Indofood yaitu di bidang pemasaran. Seperti kita ketahui, produk-produk dari PT Indofood ini cukup banyak ditemukan di toko swalayan maupun di warung-warung kecil di sekitar rumah kita. Seperti contohnya, produksi mie instan yang cukup digemari oleh seluruh atau hampir keseluruhan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, PT Indofood terus memikir ataupun terus berkarya untuk menciptakan rasa-rasa baru dari produk yang diciptakannya, seperti banyak sekali rasa untuk mie instan sehingga membuat para konsumen lebih banyak pilihan untuk memilih rasa mana yang lebih cocok untuk dinikmati. Nah, dari segi ini perusahaan sedang melakukan strategi meningkatkan kualitas produk sehingga lebih banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian di point price, PT Indofood berusaha untuk memberikan harga yang cukup fleksibel atau lebih murah sehingga para konsumen tidak keberatan untuk membeli produksi dari PT Indofood. Kemudian ada price. PT Indofood ini memiliki distribusi yang cukup luas di seluruh Indonesia maupun hingga internasional. Nah, di sini produk ataupun PT Indofood sedang meningkatkan strategi di bidang distribusi sehingga para konsumen lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk yang diinginkan. Lalu ada promosi atau promotion. PT Indofood terus berkarya untuk memberikan sesuatu yang unik dari produk yang dikeluarkannya, seperti memberikan tagline ataupun logo ataupun memberikan kemasan yang sangat membuat para konsumen tertarik untuk membeli produknya. Kemudian strategi pada promosi ini PT Indofood dapat membuat iklan baik yang dikeluarkan di televisi maupun spanduk di jalan. Nah, para masyarakat ini juga semakin lebih dalam mengenal produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Indofood. Dari itu, PT Indofood juga mendapatkan feedback dari para konsumen, yaitu membeli produk-produk yang diinginkan. Selanjutnya ada strategic management process. Jadi, tahap awal daripada proses manajemen strategi ini yaitu menentukan kembali tujuan atau mengingat kembali tujuan awal dari perusahaan didirikan sebelumnya. Pada PT Indofood ini, tujuan didirikannya yaitu untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha yang strategis. Kemudian, juga bertujuan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta untuk selalu mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang, dan ikut berperan dalam meningkatkan pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. SWOT Analysis. Di sini kita menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan pada perusahaan Indofood. PT Indofood sendiri memiliki kekuatan dalam meningkatkan cita rasa baru dalam produksinya sehingga mampu memiliki banyak pilihan atau mampu memberikan banyak pilihan bagi para konsumen untuk memilih produknya. Kemudian kelemahan PT Indofood adalah memproduksi produk yang sangat banyak serta beragamnya inovasi rasa yang diciptakan.
Nah, di sini membuat para konsumen kebingungan atau merasa mana produksi yang lebih cocok untuk dikonsumsi. Sedangkan PT Indofood ini terus berproduksi terhadap produk-produk baik yang itu diminati maupun tidak diminati oleh para konsumen. Lalu ada opportunity atau peluang. Di sini PT Indofood sering mengekspor dan selalu melakukan ekspansi produk ke luar negeri dan mampu berkolaborasi juga dengan perusahaan yang memiliki produk sejenis. Sehingga PT Indofood juga terus berkembang baik di dunia perekonomian maupun di bidang hubungan antara perusahaan lain. Kemudian ada selanjutnya trades. PT Indofood terus berproduksi dengan banyaknya barang yang diproduksi ini tidak hanya pada satu jenis, sehingga banyaknya persaingan yang dilakukan para pesaing untuk meningkatkan inovasi yang lebih baik daripada produksi yang dikeluarkan oleh PT Indofood dan juga memiliki promosi yang lebih bagus. Strategi coverage. Yang pertama adalah tipe growth. PT Indofood menciptakan inovasi dan produk-produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar dan memberikan manfaat yang sangat baik bagi kebutuhan konsumen dan pasar. Misalnya, produksi noodle yang berdasarkan cita rasa Nusantara memberikan keberagaman yang sangat baik. Yang kedua adalah stability. PT Indofood menjaga perusahaan agar tetap berjalan dengan baik dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas yang telah diterapkan seperti halnya dalam harga pasar. Yang ketiga adalah renewal. PT Indofood lebih mementingkan untuk mempromosikan produk sehingga pengurangan kinerja tidak terjadi dan PT Indofood melakukan investasi dalam perusahaan lain sehingga kebutuhan akan bahan baku dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga strategi ini sangat dapat diterapkan oleh PT Indofood. Strategi bersaing, yaitu bagaimana organisasi dapat bersaing dalam masing-masing unitnya, dalam menjaga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pada halnya PT Indofood melakukan strategi bersaing dengan adanya keberagaman antar unit dalam memproduksi produk yang dihasilkan. Selain itu, setiap unitnya akan memiliki ciri khas masing-masing agar dapat menjaga akan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Sehingga masing-masing unit dalam PT Indofood dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala suatu apapun. 5 Forces Model. Intensitas persaingan. Dengan persaingan yang ada membuat PT Indofood terus berkreasi dan bersaing dengan baik. Yang kedua adalah substitusi. PT Indofood mengembangkan teknologi terbaru dan dapat membantu untuk menghadapi adanya barang substitusi yang disediakan pesaingnya. Kemudian, buyers. Untuk menjaga jumlah pembeli, PT Indofood melakukan strategi promosi terus-menerus agar tidak kehilangan pembeli di pasaran. Yang keempat adalah new entrants. Terus berinovasi dan berusaha meningkatkan kualitas dan dapat bersaing dengan baik. Dan yang terakhir adalah supplier. Dengan supplier yang sedikit, membuat Indofood dapat menentukan harga yang tepat dalam penjualan.